Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawal Faruqi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEBI, jurusan Ekonomi Syariah. Jadi video ini untuk menyelesaikan tugas final asuransi syariah yang berjudul subrogasi, restorno, endorsement, klausul dan urutan kekuatan hukum atau KUHD, polis, endorsement dan klausul. Yang pertama itu membahas tentang apa itu pengertian subrogasi. Subrogasi adalah penggantian kedudukan kreditur atau pihak ketiga dalam perjanjian sebagai akibat pembayaran oleh pihak ketiga atas utang debitur kepada pihak kreditur. Subrogasi adalah pembayaran pihak ketiga kepada kreditor baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui kreditor yang meminjamkan uang kepada pihak ketiga. Jadi di sini si debitor ini yang mempunyai utang kepada si kreditor meminjamkan uang kepada pihak ketiga untuk membayar uangnya kepada si kreditor. Subrogasi ini adalah upaya mencegah terjadinya unjust enrichment atau memperkaya diri sendiri secara tidak adil. Kreditor menerima dua kali pembayaran tadi, yaitu dari pihak ketiga dan debitor, atau sebaliknya jangan sampai setelah debitor membayar hutangnya kepada si kreditor, ia merasa dirinya telah bebas dari hutang padahal dia masih mempunyai hutang terhadap pihak ketiga karena dia meminjamkan uang kepada pihak ketiga tadi. Oleh karena itu, pihak ketiga harus mengajukan subrogasi untuk menggantikan kedudukan kreditor yang lama sebagai kreditor baru terhadap debitor. Tujuannya apa? Tujuan untuk memperkuat posisi hak pihak ketiga yang telah melunasi utang-utang debitur dan meminjamkan uang kepada si debitur. Prinsip daripada asuransi subrogasi ini adalah prinsip subrogasi berkaitan dengan suatu keadaan di mana kerugian yang dialami si tertanggung merupakan akibat dari kesalahan pihak ketiga atau orang lain. Menunjuk pada pasal 1365 KUA Perdata. Pihak ketiga yang bersalah tersebut harus membayar ganti rugi kepada tertanggung, padahal tertanggung juga mempunyai polis asuransi. Selanjutnya ada pengertian premi restorno, yaitu perjanjian antara pihak tertanggung dan pihak penanggung menimbulkan suatu hubungan hukum. Dengan adanya hubungan hukum tersebut, maka pihak tertanggung dapat mengalihkan resiko yang akan dihadapinya kepada pihak penanggung. Tetapi pihak tertanggung secara sendirinya berkewajiban untuk membayar sejumlah uang yang disebut dengan premi iuran. Premi restorno adalah pembayaran kembali premi asuransi dari penanggung atau perusahaan asuransi kepada tertanggung karena gugurnya atau batalnya perjanjian sebagai asuransi. Dan tertanggung dalam hal ini bertindak dengan etikat baiknya sebagai ditegaskan dalam pasal 281 KUHD. Isinya dalam segala hal di mana perjanjian tertanggung itu untuk seluruhnya atau sebagian gugur atau menjadi batal. Sedangkan si tertanggung tidak bertindak dengan etikat baik, maka si penanggung diwajibkan mengembalikan preminya untuk seluruhnya ataupun untuk sebagian yang demikian untuk ia telah menghadapi bahaya. Jadi sebagian atau seluruhnya diberikan preminya tuh kepada si tertanggung. KUHD yang tadi itu memberikan batasan secara umum bahwa premi tersebut dapat diminta kembali asalkan tertanggung telah bertindak dengan etikat baik, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan perselisihan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung. Karena sangat umumnya ketentuan batas pasal tersebut. Selanjutnya endorsement.
Endorsement perubahan data polis yang disebabkan karena adanya perubahan data tertanggung maupun objek pertanggungan, sehingga akan dikenakan premi tambahan dan biaya administrasi atau hanya dikenakan biaya administrasi saja. Jadi hanya dikenakan biaya administrasi saja. Asuransi endorsement ini adalah asuransi yang memiliki dua fungsi. Fungsi pertama sebagai asuransi jiwa berjangka, dan fungsi kedua itu sebagai tabungan. Jadi kalau misalnya di tabungan ini, misalnya si pihak yang tertanggung ini dia membayar preminya, maka nanti mungkin ada suatu hal yang dibutuhkan, maka si tertanggung ini bisa mengambil tabungan yang ada di polis asuransinya. Ada beberapa jenis endorsement di polis ini, ada 3. Pertama itu signature endorsement, yang mana dia adalah perjanjian yang dilakukan dengan perjanjian tanda tangan. Biasanya terjadi pada seorang pemilik perusahaan yang mendatangi cek gaji untuk mendukung kegiatan transfer uang dari rekening bisnis ke rekening setiap karyawan. Yang kedua ada insurance endorsement, yaitu asuransi yang berupa amandemen modifikasi yang membuat perjanjian mengenai polis asuransi. Jadi perjanjian polis asuransi itu bisa meliputi ketentuan melanjutkan pendapatan bulanan kepada peserta setelah terjadi kematian, atau bisa juga berupa polis asuransi yang berkaitan dengan kesehatan atau keselamatan kerja. Biasanya jenis endorsement ini dapat ditingkatkan sesuai dengan manfaat yang bisa diterima oleh peserta. Hal ini tentu memberikan beban tambahan atau tagihan yang harus dibayarkan peserta untuk mendapatkan manfaat tersebut. Jadi untuk meningkatkan manfaat daripada jenis endorsement ini, maka si peserta juga meningkatkan pembayaran kepada perusahaan asuransi. Yang ketiga ada license endorsement, yaitu jenis endorsement atau pengesahan lisensi yang memberikan hak atau hak istimewa tambahan kepada penerima lisensi. Misalnya seorang pengemudi yang mendapatkan surat izin mengemudi sehingga secara hukum dapat berkendara dengan jenis kendaraan yang digunakan, atau dengan berkendara di jalan yang legal atau resmi. Kebalikan dari lisensi endorsement ini adalah pembatasan lisensi. Pembatasan lisensi diberikan untuk membatasi hak seorang dalam mengoperasikan kendaraan. Jadi kalau misalnya lisensi ada batasan dalam mengoperasikan kendaraan. Misalnya pembatasan kacamata korektif yang diberlakukan pada orang yang kemampuan penglihatannya alamiah tidak memenuhi persyaratan minimum. Jadi itu masalah penglihatan. Selanjutnya ada klausul. Klausulnya adalah syarat yang dapat diperjanjikan dalam akta hipotek dari perusahaan asuransi yang penerbit polis asuransi, yang menyatakan bahwa kreditur akan menerima uang pertanggungan dari perusahaan atas suatu barang jaminan yang diasuransikan. Klausul ini menguraikan peran yang telah disetujui oleh perusahaan untuk dilakukan sebagai bagian dari kontrak. Contohnya misalkan membayar kerugian tertentu yang timbul dari risiko yang diasuransikan, memberikan layanan tertentu yang telah disepakati, memberikan pembelaan untuk gugatan yang tunduk pada kondisi tertentu, dan perjanjian lain yang merupakan bagian dari perlindungan polis asuransi yang dibayarkan. Misalnya dalam polis asuransi jiwa, klausul asuransi menyatakan tujuan utama membayar sejumlah tertentu dalam tunjangan kematian kepada penerima manfaat dan disebutkan setelah kematian tertanggung. Itu segi pembahasan daripada materi yang telah dibahas tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.